Selamat pagi sahabat Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, ayat ini adalah seruan sukacita dan juga keyakinan setelah melewati masa-masa sulit. Di dalam hal ini pemazmur yang tadinya dipenuhi dengan sebuah ratapan dan juga sebuah keputusasaan, tetapi berubah, dan sekarang dia menyadari satu hal yang mengubah segalanya, yaitu Tuhan mendengar. Sahabat Saroha, seringkali kita juga berada dalam suatu keadaan atau kesulitan. Kadang-kadang ada rasanya ketika kita berdoa, ada rasanya seperti doa kita itu hanya seperti angin yang berlalu. Kita merasa Tuhan itu jauh dan tidak mendengar apa yang menjadi seruan kita di dalam doa. Kita juga merasa seolah-olah Tuhan tidak pernah mendengar atau peduli tentang apa yang kita mohonkan ke hadapan Tuhan. Kita terus berseru, tetapi tidak ada jawaban yang terlihat. Namun dalam hal ini, ayat ini mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa mendengar tidak selalu sama dengan menjawab dengan segera atau menjawab dengan cara yang kita harapkan atau yang boleh kita pikirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam hal inilah kesadaran pemazmur bahwa pemazmur tidak mengatakan Tuhan sudah memberikan apa yang kau minta, tetapi sebaliknya di dalam nats ini dia mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan telah mendengar permohonanku. Itu yang dia katakan. Dan kemudian juga dia mengatakan Tuhan menerima doaku. Ini adalah sebuah jawaban yang tentunya sesuai dengan realitas spiritual yang mendalam di dalam kehidupan pemazmur itu sendiri. Jauh sebelum kita melihat hasil dari apa yang kita perbuat yang mengakibatkan sebuah dosa di tengah-tengah kehidupan kita, kita dapat berpegang dan juga memiliki sebuah kepastian bahwa setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, tentunya ada sebuah kepastian bahwa doa kita sampai dan Tuhan dengar. Sampai dan Tuhan dengar. Oleh karena itu penerimaan doa kita oleh Tuhan adalah sebuah anugerah. Dan tentunya ini adalah hal yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Berarti doa yang kita sampaikan tidak ada doa yang sia-sia. Tetapi setiap ucapan yang kita ucapkan dari mulut kita dengan tentunya dengan hati yang tulus dan dengan permohonan yang sungguh-sungguh, maka kesadaran kita juga seperti kesadaran pemazmur bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menerima setiap doa yang kita sampaikan. Berarti bahwa doa kita bukan seperti angin yang berlalu, bukan hanya sebagai kata-kata saja, tetapi setiap ungkapan itu adalah hal yang berharga, adalah hal permohonan yang sungguh-sungguh yang kita sampaikan sebagai seruan hati kita kepada Tuhan. Sahabat Saroha, maka renungan kita hari ini adalah yaitu bagaimana kita merasa doa kita itu tentunya dijawab. Maka kita dapat mengatakan untuk setiap harinya kita bisa berpegang teguh pada janji ini. Tuhan tidak pernah
tidak mendengar doa kita. Dia tidak pernah tidak menerima doa kita, tetapi dia mendengar dan dia menerima. Keyakinan itulah yang memberikan kita sebuah kekuatan, dan keyakinan itulah yang senantiasa memberikan kita terus untuk berharap dan percaya tentunya kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keheningan, bahkan di tengah-tengah segala keadaan, bahkan di tengah-tengah segala hal-hal yang memberatkan hidup kita, maka dengan pengharapan, dengan sebuah keyakinan bahwa setiap orang yang menyampaikan doanya dengan kesungguhan hati dan juga dengan permohonan yang sungguh-sungguh sebagai seruan hati, yakin dan percayalah Tuhan mendengar, Tuhan juga menerima setiap doa kita, karena Dia adalah Allah yang maha mendengar dan pasti akan bertindak tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, seruan ini juga menyerukan kepada kita, jangan pernah berhenti untuk berdoa dan jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Tetapi yakinilah apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik di hadapan Tuhan, itulah yang terbaik dengan kehendak Tuhan. Maka apapun yang harus kita terima, yang kita sampaikan di dalam doa kita, apapun yang kita terima, yakin dan percayalah itulah yang terbaik. Walaupun sesuai dengan pikiran kita bukan itu yang terbaik, walaupun sesuai dengan hati kita bukan itu yang terbaik, tapi yakin dan percayalah tepat pada waktunya Tuhan tahu memberikan apa yang menjadi bagian kita yang berguna dan juga bermanfaat, dan tentunya bisa membawa kita makin mengenal bagaimana Tuhan yang senantiasa memperhatikan, melihat, dan juga mendengar apa yang menjadi seruan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yakin dan percayalah di dalam perjalanan kehidupan kita, cepat atau lambat menurut waktu kita, tetapi menurut Tuhan waktu dan tempat semua sesuai dengan kehendaknya. Tepat pada waktunya Tuhan akan memberi apa yang kita permohonkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, itulah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk melakukan dan senantiasa hidup di dalam Tuhan. Pada hari ini kami diingatkan bagaimana seruan daripada pemazmur ke hadapan Tuhan, bahwa dia menyadari Tuhan mendengar dan Tuhan menerima setiap doa yang dia sampaikan, setiap seruan yang dia boleh sampaikan ke hadapan Tuhan. Maka dengan demikian juga dengan kehidupan kami, setiap saat, setiap hari kami menyampaikan seruan hati kami kepada Tuhan. Apa yang kami mohonkan ke hadapan Tuhan, terkadang menurut kami itu yang terbaik, tapi kami yakin dan percaya bahwa apapun yang menjadi pemberian Tuhan saat ini untuk hari esok dan juga untuk hari-hari selanjutnya, maka itulah yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami yakin dan percaya juga tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti memberikan kebahagiaan sebagai seruan hati kami yang kami rindukan di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu berkati seluruh aktivitas kegiatan kami, baik jemaat-Mu dimanapun mereka boleh berada, agar setiap langkah perbuatan tubuh kami boleh menghasilkan hal yang baik, dan itu juga yang akan kami pakai di tengah-tengah kehidupan kami. Jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kami yakin dan percaya Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang kudus, kiranya dengan kesembuhan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mampu juga kembali untuk melakukan segala aktivitas yang akan mereka lakukan di dalam kehidupan kami. Seluruh aktivitas kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.